Sidang perkara nomor 105 garing PUU strip 10 garing 2024. Hadirin dan para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Para pihak dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dan para pihak dimohon untuk duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara 105 garis miring PUU garis strip 10 garis miring 2024 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ini dilaksanakan secara luring dengan pemohon yang sekarang berada di dalam ruangan persidangan. Dengarkan yang terhormat. Saya meminta kepada saudara dan seluruh hadirin di ruang persidangan untuk tenang, tidak membunyikan apapun. Dan saya meminta pemohon dan seluruh yang hadir tidak berisik karena sangat akan mengganggukan persidangan. Baik, para pemohon saya meminta untuk terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Enal Ben Yufri dengan sebagai pemohon 1. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzak Heris sebagai pemohon 2. Baik, terima kasih. Saudara-saudara para pemohon hadir langsung tanpa melalui kuasa hukum. Sidang ini adalah sidang pendahuluan yang pertama. Sidang pendahuluan adalah sidang untuk mendengarkan penjelasan dari pemohon tentang pemohonnya. Setelah itu nanti ada nasihat atau pandangan-pandangan dari anggota hakim. Dalam rangka memperbaiki struktur pemohon, bahasa maupun substansi pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud dengan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan hukum acara yang dibawakan Mahkamah Konstitusi. Saya minta saudara pertama-tama untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan, terutama mengenai legal standing. Apakah saudara memiliki legal standing dan apa alasannya sehingga saudara memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini? Kemudian yang kedua, alasan-alasan bahwa pasal yang saudara ajukan untuk diuji adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, petitum pemohon. Saya minta satu saja untuk mewakili, tidak usah dibacakan seluruh, tapi pokok-pokoknya saja. Saya persilakan untuk yang mewakili. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Abian. Yang Mulia, mewakili pemohon yang berjumlah 2 orang. Yang Mulia, pemohon mengajukan uji pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kami memakai legal standing sebagai mahasiswa. Yang Mulia, kami merupakan perwakilan juga dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Jambi. Yang Mulia, dan terkait dengan norma-norma yang akan diujikan atau kami mohonkan terkait dengan terdiri dari pasal 28D ayat 1. Dengan ini, izinkanlah kami pemohon mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, bisakah saudara uraikan inti-inti dari alasan-alasan tersebut? Baik Yang Mulia, mungkin saya akan menguraikan inti dari alasan-alasan kami sebagai pemohon untuk mengajukan gugatan terhadap tentang sistem peradilan pidana anak. Yang pertama yaitu bahwa permohonan menginginkan korban tindak pidana mendapatkan keadilan hukum yang sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan menurut pemohon, ketentuan pasal-pasal yang kami ujikan atau kami mohonkan Yang Mulia ini akan melepaskan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam hal sistem tentang peradilan pidana anak.
Menurut pemohon mungkin mengalami ketidakpastian hukum terkait sistem peradilan pidana, serta kami meminta revisi usia pada pasal 1 ayat 3 karena anak pada saat ini melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan usianya yang mulia, di mana anak yang dapat diberikan sanksi pidana berusia 14 tahun ke atas. Jadi kami meminta revisi usia terkait untuk mendapatkan keadilan terhadap korban, dan petitum dari gugatan kami mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tidak dapat lagi relevan untuk masa sekarang karena beberapa alasan. Baik, terima kasih. Terus yang mendapat keadilan terhadap korban apa alasannya? Kenapa keberatan? Apa bertentangan dengan konstitusi di mana usia yang Anda bilang harus direvisi? Berada pada pasal berapa? Pasal 1 angka 3 terhadap pasal 28D ayat 1 yang mulia. Ya apa? Di mana masalah dengan konstitusi? Terima kasih yang mulia. Kira-kira bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang AGO itu berbunyi anak yang berkonflik dengan hukum. Yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kami beranggapan bahwa kami memiliki ketidakpastian hukum terkait sistem peradilan pidana anak, serta kami meminta revisi pada usia pada pasal 1 angka 3 karena anak pada saat ini melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan usianya yang mulia. Kemudian penjelasan pasal 1 angka 3 itu di mana anak yang dapat diberikan sanksi pidana berusia 14 tahun ke atas. Jadi kami minta revisi usia terkait itu untuk mendapatkan keadilan terhadap korban-korban itu jelas yang mulia. Baik, saudara-saudara para pemohon, secara sistematika permohonan saudara dan secara keseluruhan saudara bisa dipahami ya. Baik dari kewenangan mahkamah, legal standing dan alasan-alasan permohonan secara umum dan petitum. Tadi saudara menyampaikan bahwa dalam petitum itu dengan menghendaki pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut sudah tidak relevan. Nah, dalam permohonan seperti ini, saudara harus tegas juga meminta kalau memang itu yang dikehendaki bahwa seluruhnya itu yang diminta dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Pada umumnya, mahkamah hanya akan mengadili pasal yang saudara mohonkan, kecuali pasal itu menjadi inti dari undang-undang sehingga konsekuensinya pasal-pasal lain harus ikut. Nah, itu implikasinya. Kalau tidak berimplikasi secara keseluruhan, maka mahkamah tidak bisa mengeluarkan putusan yang melebihi yang dimohonkan. Tapi yang berkaitan dengan implikasi, maka pasti secara otomatis mahkamah akan juga ikut meninjau pasal-pasal yang terkait yang berimplikasi terhadap putusan mahkamah dalam pasal yang saudara mohonkan. Tapi kalau tidak ada implikasinya, maka tidak bisa mahkamah akan terlalu jauh menilai hal-hal yang di luar yang dimohonkan. Saya kira itu yang untuk sementara nanti akan disampaikan oleh para hakim yang ada di depan ini. Baik, yang mulia. Saudara pemohon, dalam pembacaan saya ini sudah bisa dipahami perihal permohonan yang saudara ajukan. Namun untuk mengadili permohonan tersebut, saudara perlu memberikan implikasi permohonan yang jelas agar mahkamah dapat menilai permohonan saudara. Apakah bisa saudara jelaskan implikasinya? Baik, yang mulia. Saya akan menjelaskan implikasi dari pasal tersebut. Jika dilihat dari pasal 1 angka 3, jika ada sebuah kasus kekerasan dalam masyarakat yang pelakunya seorang anak berusia 14 tahun ke bawah, ini bisa mengakibatkan ketidakadilan terhadap korban karena anak pada saat ini melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan usia pada umumnya. Yang mulia, dan hal ini dapat mengakibatkan banyak kasusnya di bawah umur yang mengakibatkan banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan yang mulia. Baik, akan saya kembalikan pada ketua. Terima kasih pada Ibu Ketua dan pada saudara-saudara semua. Baik, terima kasih. Sudah mencatat baik-baik apa yang sudah disampaikan oleh pemohon ya, saudara? Sudah. Dan untuk pemohon beserta alasan sudah majelis terima. Apakah dari pemohon ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, terima kasih yang mulia. Baik, kalau tidak ada, sidang ini saya nyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024. Untuk melanjutkan pemeriksa kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini,
maka tidak perlu dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Para pihak dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang perkara nomor 105 garing PUU strip 10 garing 2024 perihal pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan agenda acara mendengarkan keterangan DPR dan pihak terkait, ahli dari pemohon, ahli dari pemerintah serta pemerintah. Hadirin dan para pihak memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Para pihak dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dan para pihak dimohon untuk berdiri. Sidang perkara nomor 105 garis miring PUU strip 10 garis miring 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita ingin mendengarkan keterangan dari ahli pemohon, pemerintah, ahli pemerintah serta pihak terkait 1 dan pihak terkait 2. Baik, apakah saudara ahli dari pemohon sudah berada di ruang persidangan untuk memberi keterangan? Selamat sore yang mulia, saya ahli dari pemohon sudah hadir. Baik, hari ini kita akan mempersilakan kepada ahli pemohon yaitu Dr. Rotu Agustina Simamanta SHM dan silakan maju ke depan untuk mengambil sumpah dan saya silakan kepada hakim anggota untuk membantu mengambil sumpah. Ikuti lafal yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai ahli. Saya berjanji sebagai ahli Akan memberikan keterangan. akan memberikan keterangan Yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Jadi saya persilakan dulu. Baik, untuk saudara ahli dari pemohon Dr. Agustina Simamanta SHM dipersilakan untuk memberikan keterangannya. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya memberikan keterangan saya mengenai penjelasan saya sebagai ahli dalam kaitannya dengan permohonan pengujian tentang sistem peradilan pidana anak terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Perlunya revisi batas usia anak yang dapat dipidana dalam konteks keadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan konstitusi dan negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan perlindungan hukum merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum. Setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam menerjemahkan norma-norma konstitusi ke dalam undang-undang penting untuk mengakomodasi hak, kewajiban, dan kepentingan warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Perkembangan pemahaman anak usia di bawah 18 tahun saat ini telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih matang dibandingkan dengan sebelumnya. Pada usia 12 tahun, perkembangan pemahaman anak telah mencapai tahap yang signifikan, di mana mereka dapat
memahami konsekuensi tindakan kriminal berat yang dilakukan. Yang ketiga, keadilan bagi korban dan perlindungan masyarakat. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak usia 12 tahun, terutama termasuk kategori kejahatan serius, dapat menimbulkan dampak signifikan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Maka, perlu pemidanaan untuk memberikan keadilan kepada korban kejahatan. 4. Pencegahan kejahatan. Hukuman yang lebih berat bagi anak yang melakukan kejahatan dapat berperan sebagai contoh yang efektif bagi anak-anak lain, mengurangi potensi mereka untuk melakukan tindakan serupa. Dengan memperhatikan argumen-argumen ini yang mulia, penyesuaian batas usia anak yang dapat dipidana menjadi di atas 12 tahun diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Sekian yang mulia. Terima kasih saya ucapkan atas ahli yang sudah memberikan keterangannya. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Bagaimana pandangan ahli mengenai pentingnya perlindungan hukum sebagai syarat mutlak dalam mencapai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Terima kasih yang mulia. Memang benar bahwa anak-anak saat ini termasuk yang berusia 12 tahun menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih matang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka mulai memahami konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk tindakan kriminal berat. Namun, meskipun pemahaman mereka lebih matang, hal ini tidak serta-merta menjadikan mereka setara dengan anak-anak dewasa. Anak-anak masih dalam proses perkembangan mental dan emosional, dan sistem peradilan pidana harus mencerminkan kebutuhan akan perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Oleh karena itu, usia 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawab pidana yang akan dipertimbangkan. Sekian yang mulia. Lalu bagaimana menurut ahli pemidanaan terhadap anak usia 12 tahun dapat memberikan keadilan bagi korban dan dapat melindungi masyarakat? Terima kasih yang mulia. Memidana anak usia 12 tahun dengan tujuan memberikan efek jerak dan keadilan bagi korban harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sementara, penting untuk memberikan keadilan bagi korban, kita juga harus mempertimbangkan hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk direhabilitasi. Anak-anak yang melakukan kejahatan serius perlu diperlakukan dengan pendekatan yang memungkinkan mereka untuk memahami kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Hukuman yang terlalu berat pada usia mereka yang sangat muda akan menghambat perkembangan mereka dan memperbesar risiko mereka dalam melakukan kejahatan di masa depan. Oleh karena itu yang mulia, pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban harus diadopsi. Sekian yang mulia. Lalu apa pandangan ahli mengenai efektivitas hukuman yang lebih berat sebagai alat pencegahan kejahatan di kalangan anak-anak? Terima kasih yang mulia. Efektivitas hukuman yang lebih berat dalam mencegah kejahatan di kalangan anak-anak masih diperdebatkan. Studi menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat tidak selalu menghasilkan penurunan tingkat kejahatan. Anak-anak lebih responsif terhadap pendekatan rehabilitatif dan pendidikan dibandingkan dengan hukuman yang keras. Hukuman yang lebih berat bisa malah menyebabkan trauma dan memperparah perilaku kriminal mereka di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif dalam menangani anak-anak yang melakukan kejahatan, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi yang yang lebih rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Lalu ahli saya ingin bertanya, dalam pandangan ahli, bagaimana penyesuaian batas usia anak dapat dipidana menjadi di atas 12 tahun dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif? Terima kasih yang mulia. Menyesuaikan batas usia anak yang dapat dipidana menjadi di atas 12 tahun dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dengan beberapa cara. Yang pertama itu, harus memastikan bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan yang signifikan, tidak diperlakukan seperti orang dewasa dan sistem peradilan pidana. Yang kedua, ini memungkinkan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, yang akan membantu mengarahkan anak-anak ke jalan yang lebih positif dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Dan yang ketiga yang mulia, ini juga dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa meskipun kita serius dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, kita juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan melindungi individu, terutama yang masih dalam usia perkembangan seperti anak-anak yang mulia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ahli Dr. Otua Agustina Simarmata SHMU. Nanti tulisan keahliannya bisa dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik. Apakah pemerintah hadir di sini untuk memberi keterangan? Selamat sore Yang Mulia, saya mewakili pemerintah sini.
Baiklah, saya persilakan untuk Daniel Pasaribu memberikan keterangannya dari pihak pemerintah. Terima kasih Yang Mulia. Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian undang-undang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon memohon untuk menunjuk apakah bahwa para pemohon atau perorangan warga negara Indonesia, para pemohon merasa bahwa konstitusionalnya dibuktikan dengan berlakunya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa menurut para pemohon anak zaman sekarang telah dewasa sebelum umurnya. Argumentasi ini menekankan bahwa sebagian besar anak di bawah usia 18 tahun di zaman sekarang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan kriminal berat yang mereka lakukan, seperti pembunuhan atau kejahatan seksual. Pada usia 12 tahun, perkembangan pemahaman anak telah mencapai tahap yang signifikan, di mana mereka mulai menunjukkan kemampuan untuk dapat memahami konsep moralitas dan konsekuensi dari tindakannya, membedakan antara benar dan mengendalikan perilakunya. Sebagai bentuk keadilan, bagi korban dan perlindungan masyarakat, tindakan pidana dilakukan oleh anak usia 12 tahun, terutama tergolong kategori kejahatan serius, dapat menimbulkan dampak signifikan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Untuk itu, pemidanaan terhadap anak usia 12 tahun diharapkan dapat memberikan efek jerah dan mencegah terjadi tindak pidana serupa di masa depan. Kondisi menyoroti bahwa hukum yang lebih berat dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan dan juga melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar. 2. Kedudukan hukum legal standing para pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewajiban dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara, kesesuaian Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan privat, dan atau lembaga negara. Ketiga, penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan diuji oleh para pemohon. Sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon, pemerintah lebih dahulu menyampaikan hal sebagai berikut. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Pasal 28 di Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia dan perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kesimpulan pemerintah, berdasarkan pada hal tersebut, pemerintah berpandangan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 dan penjelasan undang-undang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional. Bahwa pemohon dalam permohonan yang diajukan tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam konstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pemerintah sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hukum
Hukum Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dalam menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau tertentu. Begitu, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Menyatakan pasal 1 anggaran 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian banyak. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah atas keterangannya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini saya akan bertanya, mengapa pemerintah berpendapat bahwa pemohon itu tidak memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan ini? Terima kasih yang mulia. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, untuk memiliki kedudukan hukum atau legal standing, pemohon harus mampu membuktikan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. Dalam kasus ini, para pemohon tidak berhasil menguraikan secara konkret mengenai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mereka juga tidak memenuhi 5 syarat kumulatif yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan kerugian konstitusionalnya, yaitu hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, adanya kerugian spesifik dan aktual atau potensial, adanya hubungan sebab akibat, dan kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan hilang jika permohonan dikabulkan. Lalu bagaimana Anda sebagai pihak dari pemerintah menanggapi argumen yang menyatakan pemohon yang menyatakan bahwa anak di zaman sekarang itu telah dewasa sebelum umurnya, dan karena itu harusnya anak tersebut dapat dipidana lebih berat? Terima kasih, Mulia. Pemerintah berpendapat bahwa setiap anak berhak atas perlindungan sesuai dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut pandangan kami, meskipun perkembangan pemahaman anak telah signifikan pada usia 12 tahun, anak-anak masih memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Memberikan hukuman yang lebih berat pada anak-anak tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Negara wajib melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pemidanaan anak berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pemberian efek jerah. Sekian ini. Baiklah, lalu dalam pandangan pemerintah, bagaimana seharusnya pendekatan kebijakan pidana anak yang ideal untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak? Terima kasih, Nina. Pendekatan kebijakan pidana anak yang ideal harus berfokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti bahwa kebijakan harus mempertimbangkan hak anak untuk berkembang, hidup dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Baik, terima kasih kepada Saudara dan Restu Pasaribu. Saya kembalikan lagi ke Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, apakah ahli pemerintah hadir di sini untuk memberikan keterangan? Selamat sore Yang Mulia, saya mewakili ahli pemerintah sudah hadir. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada ahli pemerintah untuk maju ke depan agar kita mempertanyakan kembali ahli pemerintah mengambil sumpah. Ikuti laporan biasa.
Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup saudara ahli. Saudara ahli pemerintah dipersilakan menjadi keterangan. Yang mulia majelis hakim, perkenankan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya hanya menyoroti mengenai psikologis anak yang dikumpulkan oleh pemohon dari pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam permohonan disebutkan bahwa pemohon menginginkan korban tindak pidana mendapatkan keadilan hukum yang sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berikut keterangan saya. Yang pertama, anak di zaman sekarang telah dewasa sebelum umurnya. Argumentasi ini menekankan bahwa sebagian besar anak di bawah usia 18 tahun di zaman sekarang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan kriminal yang berat yang mereka lakukan seperti pembunuhan atau kejahatan seksual. Yang kedua, pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sementara pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun tidak dikenakan pidana. Lalu yang ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat, objek pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap norma dan prasat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selengkapnya berbunyi pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat 3. Lalu yang kelima, konsisten hukum penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan memastikan perlakuan yang adil dan seragam untuk kasus serupa. Lalu yang keenam, perlindungan korban tindak pidana penting untuk keadilan dalam sistem peradilan. Korban berhak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Lalu yang terakhir, kesinambungan sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal adalah penting dalam sistem peradilan pidana anak. Demikian yang mulia keterangan ahli dari saya. Baik, terima kasih kepada ahli. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu bisa Anda jelaskan singkat kematangan kognitif dan emosional pada anak? Baik yang mulia, saya akan menjelaskan singkat kematangan kognitif dan emosional seorang anak itu berbeda secara signifikan dari orang dewasa, terutama saat anak menjadi terdakwa. Saya akan menjelaskan mengenai kedua aspek tersebut. Yang pertama, pada tingkat kematangan kognitif ada 3, perkembangan otak, pemikiran abstrak dan logika, dan pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya, tingkat kematangan emosional ada pengaturan emosi dan empati dan perspektif sosial. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli, bagaimana pendapat Anda tentang anak-anak yang kesulitan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain yang berdampak pada tindakan anak tersebut? Pendapat saya tentang anak-anak yang kesulitan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain, kesulitan ini yang seringkali berhubungan dengan tingkat kematangan kognitif dan emosional dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka dan perilaku mereka terhadap orang lain. Lalu, apakah pendapat Anda bahwa batas usia pertanggungjawaban hukum anak yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 masih relevan dengan kondisi dan pemahaman anak dalam sekarang? Yang mulia, saya berpendapat bahwa batas usia pertanggungjawaban hukum anak yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 masih relevan dengan kondisi dan pemahaman anak zaman sekarang. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih, cukup yang mulia. Baik, apakah DPR hadir di sini untuk memberi keterangan? Hadir yang mulia, saya Faridun Khairah, wakil DPR hadir hari ini. Terima kasih, saya persilakan kepada DPR untuk maju ke depan, mengambil sumpah dan hakim anggota lain untuk membantu DPR mengambil sumpahnya. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan DPR ikuti kata-kata saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali. Kepada ahli DPR, saya persilakan untuk memberikan keterangannya. Terima kasih Yang Mulia, yang kami hormati Ketua Majelis dan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat. Sehubungan dengan penguatan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Anak, yang diujikan oleh perkara 105 garing PUU garing 10 garing 2004 oleh M. Abdiyah Jufri dan Muhammad Ibn Khairi, semuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Unja, selanjutnya disebut pemohon. Dengan ini DPR RI yang menyampaikan keterangannya. Pertama, mengenai keterangan secara umum. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu juga memberikan perlindungan khusus, rehabilitasi dan juga reintegrasi kepada anak-anak masyarakat, serta menyerahkan keadilan proporsional dan dengan memperhatikan usia dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Kemudian, dalam pasal 1 ayat 3 mendefinisikan anak yang dikonflik dalam hukum di usia 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan pengujian materi diajukan karena permasalahan usia dalam hukuman bagi pelaku di bawah umur dapat melanggar konstitusional mereka. Kemudian, pengujian materi terhadap pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menyoroti pentingnya menyesuaikan peraturan hukum dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku di bawah umur sesuai dengan kondisi nyata mereka. Kemudian, keterangan terhadap pemohon pengujian pasal aktual yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. DPR memberikan keterangan. Pertama, keberadaan pemohon dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran karena kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa dia secara pribadi dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Keberadaannya dalam kasus ini harus didukung oleh bukti konkret yang menunjukkan bahwa dia secara pribadi dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Kemudian, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Dengan ini, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak. Kemudian dijelaskan lagi bahwa anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri oleh berbagai bentuk kerugian di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, penetapan usia minimum 12 tahun tersebut dianggap sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak. Penetapan usia minimum 12 tahun ini juga sesuai dengan pasal 37 ayat 2 Konvensi Anak-anak yang dimana sesuai dengan standar internasional tentang peradilan pidana anak. Pemohon mengalami ketidakpastian hukum terkait sistem peradilan pidana anak karena pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mereka khawatir bahwa hal ini dapat menghambat proses diversi dalam pidana anak. Padahal kenyataannya pasal aktual tidak menghalangi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian, menetapkan batas usia dalam undang-undang menjadi kompleks karena perbedaan perkembangan individu. Beberapa anak mungkin lebih matang emosionalnya pada usia muda, sementara yang lain memerlukan lebih lama untuk mencapai kematangan syaraf. Dalam merumuskan aturan baru terkait usia dalam hukum pidana anak, penting untuk mempertimbangkan aspek praktis yang terlibat. Kemudian yang terakhir, dalam mengembangkan aturan baru terkait batas usia dalam hukum pidana anak, aspek hukum harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip fundamental hukum yang tidak mengorbankan hak-hak individu. Dengan ini, DPR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. 1. Menolak permohonan aktual seluruhnya atau setidaknya permohonan aktual tidak diterima. Kemudian yang kedua, menyatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang terakhir, menyatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum yang legal. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, DPR, terima kasih atas keterangannya. Saya akan bertanya kepada pihak DPR. Kenapa pemohon dalam kasus ini dianggap kurang memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia secara pribadi dirugikan oleh undang-undang yang diuji? Baik yang mulia, pemohon dianggap kurang memiliki bukti yang cukup karena meskipun dia mungkin bermaksud mewakili kepentingan korban tidak pidana, belum ada bukti konkret yang mendukung hal tersebut. Hadirannya dalam proses pengujian undang-undang harus didukung oleh bukti konkret yang menunjukkan bahwa dia secara pribadi dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
Tanpa bukti yang cukup, keberadaan pemohon dalam kasus ini masih dipertanyakan dan bisa juga dilakukan. Terima kasih yang mulia. Kenapa penetapan usia minimum 12 tahun bagi anak yang berkonflik dengan hukum dianggap sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak? Baik yang mulia, menetapkan usia anak minimum 12 tahun yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak karena hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak terlindungi dalam proses peradilan pidana yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Ini memungkinkan bahwa memberikan pemasukan dan pembinaan lebih intensif kepada anak di bawah usia 12 tahun sesuai dengan pasal 8 UU SPPA dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Demikian yang mulia. Menurut Anda, kenapa penting untuk mempertimbangkan aspek praktis, hukum, dan perkembangan individu dalam merumuskan aturan baru terkait batas usia dalam hukum pidana anak? Baik yang mulia, mempertimbangkan aspek praktis, hukum, dan perkembangan individu dalam merumuskan aturan baru terkait batas usia dalam hukum pidana anak karena hal ini mencakup sebagaimana aturan tersebut akan diterapkan di lapangan dan apakah sistem yang ada memiliki kemampuan untuk menangani perbedaan dan dalam perkembangan anak-anak dengan baik. Selain itu, aspek hukum juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa aturan baru tidak bertentangan dengan prinsip fundamental hukum yang tidak mengorbankan hak individu dalam prosesnya. Demikian yang mulia, terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke yang mulia. Baik, selanjutnya, apakah pihak terkait satu sudah siap untuk mengisi keterangan pihak terkait? Saya Dr. Fianti, pihak terkait perwakilan dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak sudah hadir yang mulia. Baik, saya persilakan untuk maju ke depan dan saya minta kepada Hakim untuk beri sumpah. Saudara beragama Islam, Benar yang mulia. silahkan ucapkan sumpah dengan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Terima kasih. Saya persilakan kepada pihak terkait pertama untuk memberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya sebagai pihak terkait pertama, perwakilan dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dengan permohonan pengujian pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai norma hukum itu sendiri yang menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia. Dan dalam setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa dalam menerjemahkan norma yang tergandung dalam konstitusi ke dalam undang-undang haruslah dalam mengakomodir seluruh hak, kewajiban serta kepentingan setiap warga Indonesia, termasuk hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil pada setiap lembaga negara termasuk persidangan dalam Mahkamah Konstitusi. Bahwa kami sebagai pihak terkait menilai anak di zaman sekarang telah dewasa sebelum waktunya. Argumentasi ini menekankan bahwa sebagian besar anak di bawah usia 18 tahun di zaman sekarang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan kriminal berat yang mereka lakukan, seperti pembunuhan, kejahatan seksual. Karena anak usia 12 tahun dianggap telah mencapai usia minimum pertanggungjawaban pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara legal. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesadaran dan kematangan mereka, bukan sekedar hukuman yang lebih ringan dari remaja. Demikian keterangan saya sebagai pihak terkait. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Hakim Anggota untuk memberi pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait pertama. Jadi, menurut saudara pihak terkait pertama, apa yang menjadi alasan mengapa perlunya revisi batas usia anak yang dapat dipidana dalam konteks keadilan, perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan?
Baik yang mulia, jika mengikuti ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan berat dan perdagangan narkoba dapat menimbulkan bahaya yang signifikan bagi masyarakat. Membebaskan anak di bawah 18 tahun dari semua tanggung jawab pidana dapat membahayakan keselamatan dan keamanan publik. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk menyeimbangkan antara kepentingan rehabilitas anak dengan perlindungan masyarakat. Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, penyesuaian batas anak yang dapat dipidana menjadi di atas 12 tahun diharapkan dapat memberikan sistem hukum yang lebih adil, melindungi masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, dan juga berpotensi mengurangi tingkat kejahatan di kalangan anak-anak. Demikian yang mulia. Lalu, menurut saudara pihak terkait pertama, mengapa anak berusia 12 tahun dianggap telah mencapai usia minimum pertanggungjawaban pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum? Baik yang mulia, karena anak usia 12 tahun dianggap telah mencapai usia minimum pertanggungjawaban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, perkembangan psikologis, di mana anak usia 12 tahun umumnya sudah memiliki kematangan emosional, intelektual, dan mental yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban anak. Anak memang berhak untuk perlindungan dan pembinaan untuk tumbuh dan berkembang. Namun di sisi lain, anak juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks keadilan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan individu untuk memahami dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Batas usia 12 tahun mungkin tidak lagi relevan dengan tingkat kematangan anak-anak pada saat ini. Kemudian dari perlindungan masyarakat juga menjadi alasan untuk merevisi batas usia tersebut. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, terutama yang serius, dapat membahayakan masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus sejalan dengan tingkat kesadaran dan kematangan anak. Revisi ini juga berhubungan dengan upaya pencegahan kejahatan. Dengan menyesuaikan batas usia pertanggungjawaban hukuman anak, kita dapat memperkuat sistem peradilan pidana anak sebagai alat untuk mengubah perilaku dan mengurangi tingkat kejahatan di kalangan anak. Terima kasih. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke hakim ketua. Baik, terima kasih untuk pihak terkait satu. Pada pihak terkait dua, apakah hadir? Baik, hadir yang mulia. Silakan maju ke depan untuk mengambil. Saya silakan kepada anggota untuk membantu. Terima kasih yang mulia. Silakan ikuti lapor janji yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai ahli Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, itu terima kasih. Silakan. Saya persilakan kepada pihak terkait dua untuk memberi keterangan. Baik yang mulia, menjadi satu konstitusi yang kami muliakan, perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundangan yang bersifat khusus, antara lain sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dan aturan turunan bawahnya. Jika pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dicabut atau dihapus, maka tentunya akan ada nantinya peraturan yang bertabrakan dengan peraturan di atas. Dan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang juga mengatur batas usia anak. Ini kan merupakan peraturan yang sangat berkaitan. Jika yang menjadi substansinya adalah usia supaya mencegah anak melakukan tindak pidana berat dan untuk keadilan para korban serta melindungi hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka aturan yang telah ada yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup untuk memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak. Bukan hanya adil di sebelah pihak, perlu diketahui bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi pidana penjara. Pasal 81 angka 2 mengatur
Pidana penjara yang dapat dijatuhi pada anak paling lama 1,5 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dari pasal 81 sudah menjamin untuk prinsip keadilan itu sendiri. Dan jika berbicara untuk membuat efek jerah, saya rasa itu bukanlah dari undang-undang sistem peradilan pidana itu sendiri, melainkan dari dalam diri pelaku. Demikianlah keterangan saya selaku pihak terkait konstruktor. Mohon maaf, saya ulangi. Demikianlah keterangan saya selaku pihak terkait kedua. Terima kasih. Pada pihak terkait, izinkan saya berikan pertanyaan. Terima kasih dahulu atas keterangan yang disampaikan. Saya bertanya, bagaimana pelayanan perawatan, pendidikan dan pembinaan anak yang kita dalam undang-undang tentang sistem peradilan anak? Baik, yang mulia, untuk pelayanan, perawatan, pendidikan dan pembinaan anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dalam pasal 84 yang berbunyi, anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut, lembaga penempatan anak sementara wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Yang Baik, jika tidak ada korban, bagaimana perlindungan anak korban dari anak saksi dan anak saksi diatur dalam undang-undang sistem tentang peradilan anak ini? baik yang mulia, untuk anak korban dan anak saksi tentu dijamin perlindungannya. Hal tersebut tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di dalam pasal 91 ayat 2, 3 dan 4. Anak korban dan atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih atas keterangan yang disampaikan. Saya kembali kepada tim kedua. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak terkait kedua ada yang ingin disampaikan lagi? Baik yang mulia, tidak ada yang mulia. Baiklah, jika tidak ada, sidang ini saya nyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada Senin tanggal 13 Mei 2024 untuk membacakan putusan. Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Para pihak dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dan para pihak. Sidang perkara nomor 105 garing PUU Strip 10 garing 2024 perihal pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan agenda acara pengucapan putusan. Hadirin dan para pihak memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dan para pihak dimohon untuk berdiri. Hadirin dan para pihak dipersilakan untuk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi nomor perkara 105 garis miring PUU Strip 10 garis miring 2024 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apakah para pemohon berhadir dalam ruang persidangan? Hadir yang mulia, saya Imam Ben Yufri sebagai pemohon 1. Saya Muhammad Irza Hairis sebagai pemohon 2. Apakah dari DPR sudah hadir dalam persidangan? Baik yang mulia, saya dari DPR hadir yang mulia. Baik, dari pemerintah? Yang mulia, saya dari pemerintah hadir yang mulia. Dari pihak terkait pertama, apakah sudah ada? Pihak terkait 1 hadir yang mulia. Pihak terkait 2? Pihak terkait 2 hadir yang mulia. Baik, pagi hari ini Mahkamah akan membacakan putusan untuk perkara nomor 105 garis miring 10 garis miring 2024 untuk diperhatikan. Putusan nomor 105 garis miring PUU 10 garis miring 2024 demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara penguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Abdul Fikri sebagai mahasiswa alamat Jalan Jenderal Sudirman Tahap Kecamatan Jambi Selatan RT 33 nomor 41 sebagai pemohon pertama, Muhammad Irza Hairis mahasiswa beralamat Jalan Perenjak 1 nomor 11 S16 Purwana Jaya Kecamatan Blutung Jambi sebagai pemohon kedua. Membacakan permohonan para pemohon, mendengarkan keterangan para pemohon, mendengarkan dan membacakan keterangan dari pemerintah, mendengarkan dan membacakan keterangan DPR, membaca keterangan pihak terkait, memberikan bukti para pemohon, membacakan kesimpulan para pemohon dan pemerintah. Bila berkata, menimbang bahwa permohonan telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 31 Maret 2024 yang diterima penyerahan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan fakta penerimaan berkas permohonan nomor dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 105 garis miring PUU 10 garis miring 2024 pada tanggal 5 April 2024 yang telah dibaiki dan diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2024 menguraikan hal-hal yang pada pokok sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dapat dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon yang dapat dibacakan. Alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dibacakan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hal yang disebut bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mereka menegaskan bahwa batas usia lainnya yang dapat didana seharusnya disesuaikan dalam konstitusi yang berdasarkan prinsip keadilan hukum. Oleh karena itu, terhadap kedudukan hukum, pemohon mereka mengajukan permohonan kepada ketua atau majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan revisi terhadap undang-undang yang disengketakan. Kemudian itu bahwa dari semua dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan. 3. Memerintahkan pembuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya diadil seadilnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberikan tanda bukti P1 sampai dengan bukti P3 sebagai berikut. 1. Bukti P1 fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Bukti P2 fotokopi Undang-Undang
2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Tentang pokok permohonan para pemohon, bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Para pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bahwa menurut para pemohon, anak di zaman sekarang telah dewasa sebelum umurnya. Argumentasi ini menekankan bahwa sebagian besar anak di bawah usia 18 tahun di zaman sekarang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan kriminal berat yang mereka lakukan, seperti pembunuhan atau kejahatan seksual. Sebagai bentuk keadilan bagi korban dan perlindungan masyarakat, tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia 12 tahun, terutama tergolong kategori kejahatan serius, dapat menimbulkan dampak signifikan dan membahayakan keselamatan masyarakat. 2. Tentang kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dianggap dibacakan. 3. Penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan diuji oleh para pemohon dianggap dibacakan. Kesimpulan pemerintah terhadap persidangan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada hal-hal yang tersebut, pemerintah berpandangan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki ketentuan pasal 51 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta tidak memiliki persyaratan kedudukan konstitusional. Bahwa pemohon dalam permohonan yang diajukan tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut terhadap kedudukan hukum atau legal standing pemohon, pemerintah sebenarnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. 2. Menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 9 Mei 2024 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di tempat keterangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2024 yang pada pokok perkara sebagai berikut. Ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap norma dan frasa pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. B. Hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemohon dalam permohonan mengungkapkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal EKO sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut. Bahwa pasal EKO dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut dianggap dibacakan. Selain itu, para pemberi keterangan mengajukan satu ahli yang telah menyerahkan keterangan tertulis ahli atas nama Dr. Marcella Lorencia dan dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dianggap dibacakan. Selanjutnya keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kedudukan hukum atau legal standing yang dibacakan. 2. Pengujian Undang-Undang Sistem Peradilan Anak terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pemohon, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut dianggap dibacakan. Keterangan pihak terkait bahwa dalam permohonan pengujian material atas pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dianggap dibacakan. 3. Fokus permasalahan pengujian pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dianggap dibacakan. Keterangan pihak terkait 1 dalam permohonan pengujian material atas pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum dianggap dibacakan. Kewenangan perkara
dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Pokok pembahasan pendapat Mahkamah. Menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut pada pokoknya merupakan ketentuan ada yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia di bawah 18 tahun dan yang dapat diberikan sanksi pidana adalah anak yang berusia 14 tahun ke atas, sedangkan anak di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana mereka sanksi tindakan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan beberapa permohonan para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan pihak terkait, keterangan ahli para pemohon, dan bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah bertimbang sebagai berikut. Dialog dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan perkara tersebut, maka permasalahan adalah apakah ketentuan mengenai batas usia anak dalam menerapkan SPPA dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa berdasarkan sumber pertimbangan di atas dari permohonan para pemohon dalam pengujian konstitusionalitas pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang terhadap Undang-Undang 1945 tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mengambil kesimpulan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, pemohon dalam perkara nomor 105 PU 10 2024 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan. Pokok permohonan pemohon dalam perkara nomor 105 PU 10 2024 Dipersilakan kepada Hakim Konstitusi Lupita Saluti untuk membacakan pendapatnya. Bahwa terhadap perkara nomor 105/PUU 10/2024 Aku perihal perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 25 April 2024. Hakim Konstitusi Lupita Saluti menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa dengan batasan umur 12 tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Penetapan batas umur tersebut juga dengan pertimbangan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikolog anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Menimbang bahwa dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang SPPA disebutkan pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Dalam pasal 82 Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi pidana adalah dikembalikan kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan sanksi pidana dijelaskan pasal 71 Undang-Undang SPPA yang terdiri dari pidana pokok, yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Konklusi, berdasarkan pendapat dan hukum yang diuraikan di atas, hakim berkesimpulan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Para pemohon memiliki kedudukan hukum dan mengajukan permohonan akuo. Permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terima kasih. Saya persilakan kepada Hakim Konstitusi Rizda Patria untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwa terhadap perkara nomor 105/PUU _Romawi_2024 Aku perihal perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 tertanggal 25 April 2024, Hakim Rizda Aprisela menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus atau hukuman dari hukuman karena alasan apapun. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjadi dasar bagi sistem hukum di Indonesia. Negara hukum harus menjunjung tinggi keadilan dan bersifat independen tanpa adanya campur tangan pihak lain. Perlu adanya penegakan hukum yang ketat dan ketersediaan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Konklusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara nomor 115/PUU garis data Romawi 10 Romawi garis miring 2024 AKUR. Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan AKUR. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 7 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Ahmad Putri selaku ketua, para Magistrus, Khairi Nisa, Naura Syahira, Putri Mahmina, Lufisa Kalufi, Risa Presia, masing-masing sebagai anggota pada Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pada pukul 8.31 waktu Indonesia bagian Barat oleh 7 Hakim Konstitusi dan dibantu oleh Amelia sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dalam perwakilan rakyat, pemerintah, pihak terkait 1 dan pihak terkait 2. Demikian diucap putusan untuk perkara nomor 105/PUU strip 10/2024 untuk pihak pemohon dan pihak pemohon, pemerintah, dan pihak terkait utama dan pihak terkait 2. Salinan putusan akan disampaikan melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ditutup. Sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin bagi harus hadirin bagi